Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kaum Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Kaum Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi wasilah turunnya ridho maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kali ini sahabatku semuanya, saya akan memberikan materi di surah Fussilat ya. Surah Fussilat adalah surah ke-41 di Al-Qur'an, termasuk ke golongan surah Makkiyah, yaitu suatu surah yang turunnya itu di kota Mekah ya, terdiri dari 54 ayat ya sahabatku ya. Dibuka lagi Al-Qur'annya, yuk kita mengaji bareng ya sayangku. Dan tentunya surah Fussilat ini termasuk ke golongan surah Makkiyah, yaitu suatu surah yang turunnya adalah di kota Mekah ya sahabatku ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilu minar rahmanir rahim. Kitabun fusilat ayatuhu Qur'an Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyiran wa nadhira. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin allazina la zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Zalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi tiya taw'a aw karha qalata attaina ta'inin. Shadaqallahul azim. Nah sahabatku semua, yuk kita belajar untuk makna dari surah Fussilat ini ya sahabatku ya. Fussilat artinya adalah yang dijelaskan ya sahabatku, yang dijelaskan. Nah di sini di ayat pertama Hamim, hanya Allah yang tahu dari makna tersebut. Yang kedua, Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Nah jadi sahabatku, Al-Quran ini adalah turunnya dari Allah ya, yaitu
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan, ya, tidak mendengarkan dan berpaling, kata Allah. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami udah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Katakanlah, Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus sadar, ya sahabatku, ya, kita diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang berupa manusia, dan Allah sudah menurunkan Al-Quran, ya sahabatku semuanya, ya, dalam bahasa Arab, ya. Nah, kita semuanya, ya sahabatku, di dunia ini semuanya ada aturannya. Dan tentunya sahabatku, ya, Al-Quran ada sebagai petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Nah, kita sebagai makhluk Allah, maukah kita taat kepada perintah Allah, dan atau kita menjadi pembangkang, ya sahabatku? Itu kembali ke dalam diri kita masing-masing. Dan yang kedua, Allah tidak suka sekali bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi selain Allah itu ada sesuatu hal, ya sahabatku, yang tentunya kita berdominan sekali kepada hal tersebut, ya, atau kita menyetarakan Allah dengan sesuatu, ya. Itu sahabatku semuanya ada kemusyrikan, dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang melakukan itu tersebut, ya. Jadi ada Tuhan selain Allah di hatinya, gitu, ya, di pikirannya, di hatinya, dan sehingga Allah sangat murka, ya, terhadap manusia yang menyetarakan Allah dengan sesuatu, atau itu adalah kesyirikan, musyrik, ya. Allah tidak suka, sahabatku, ya. Dan yang selanjutnya, dan Allah juga tidak suka kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan juga tidak mau dan tidak percaya dengan kehidupan akhirat, ya. Nah, bagi kita sebagai orang yang beriman, tentunya kita harus percaya bahwa setelah dunia ini ada kehidupan kelak di akhirat yang benar-benar lama, sahabatku, ya. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Itu bagaimana kita hidup di dunia ini? Maukah kita menjadi orang-orang yang berserah diri, atau maukah kita menjadi orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga kita sendiri yang akan merugi? Nah, itu sahabatku semuanya, ya, bacalah Al-Quran, sahabatku. Walaupun satu ayat, kalau kita mau mengamalkan, ya, ayat tersebut, Allah sangat cinta, ya sahabatku, ya. Jadi kita tidak boleh, sahabatku, menuhankan sesuatu, ya. Yang maha di atas segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabatku semuanya, ya. Dan kita tidak boleh, sahabatku, ya, meninggalkan perintah Allah, ya, dan juga kita melaksanakan suatu hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu sahabatku semuanya ya. Jadi kita sebagai manusia jangan ada kesombongan ya. Walaupun kita sepertinya ahli pengajian ya atau suka ngaji, tapi jangan dijadikan satu kesombongan karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong ya. Semuanya hanya titipan saja ya. Hanya Allah titipi, yang kaya juga dititipi ya, dan semuanya titipan dan semuanya tidak ada punya kita ya, semuanya titipan, dan ketika Allah ambil ya sudah, kita ikhlas dengan semuanya itu. Tapi kalau sudah kita siap dititipi lagi, kita harus tentunya tawadu dan rendah hati ya sahabatku, tidak boleh sombong karena sombong adalah selendang Allah Subhanahu wa taala yang tidak harus ada di makhluk ya, semuanya hanya titipan dan semuanya hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut kita sombongkan, hanya Allah yang maha di atas segalanya. Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha di atas segala-galanya. Kita sebagai makhluk Allah tidak ada apa-apanya, semuanya titipan saja. Kita diberi jabatan cuma titipan, diberi ilmu juga titipan, demi harta titipan, kualitas titipan, semuanya itu hanya titipan saja ya, tidak ada. Tidak punya kita, tidak ada sahabatku, hanya dititipi doang ya. Jangan pernah kita merasa saya ini milik saya, enggak. Semuanya hanya titipan, ada kalanya kita akan ambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridho dengan semua ketentuan yang sudah Allah berikan. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan, dan tentunya memberikan rezeki yang banyak serta bisa beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan, dan tentunya kita mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.